Dari 10. Ya, berarti 10%. Membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri gitu ya. Atau menganggap itu sudah takdir kalau nggak punya anak atau gimana lah gitu. Jadi seringkali memang tidak dicari dengan betul. Padahal ya ini ya, padahal bisa mempengaruhi fertilitas. Biasanya dia jadi penyebab yang terbesar untuk gangguan fertilitas pada wanita ya. Jadi alasan terbesar terbanyak ya pada wanita yang terganggu tidak bisa hamil ya. Selain itu juga dia bisa mengganggu atau menghentikan menstruasi ya, atau jadi nggak teratur, susah ditebak. Terus jadi ada ini akne ya. Kayaknya saya juga hormon androgennya juga agak kebanyakan nih. Nah ini juga ada ini, bulunya banyak. Jadi orang PCOS itu biasanya tandanya ya, kalau nggak ada di kulitnya seperti ini, ada bulu-bulu yang tumbuh yang tidak pada tempatnya. Ada kadang-kadang lihat ada wanita yang berkumis. Ya. Ya, ada kan? Ya, lihat Betul. wanita berkumis atau di tangannya itu bulu-bulunya lebih banyak. Gitu. Ada itu termasuk ya? Ya, itu tanda bahwa hormon androgennya dia juga lebih tinggi. Ya, itu salah satu risikonya. Nanti kalau dia ditambahi kegemukan, ya, ditambah lagi kegemukan, ini tambah berisiko lagi untuk PCOS. Ya, maupun tensi tinggi itu dan kegemukan itu juga menyebabkan risiko untuk PCOS. Kayak gini nih loh bentuknya. Ya, tandanya biasanya gini nih, nyeri. Nah, pada PCOS itu apa sih yang hormon apa saja yang tidak seimbang, yang imbalance itu ya? Itu ada hormon androgen. Ini hormonnya laki-laki sebetulnya. Jadi pada wanita itu juga ada hormonnya laki-laki. Tidak hanya hormon wanita semua, estrogen, progesteron, enggak. Jadi ada hormon pria. Hanya komposisinya sedikit ya, tidak sebanyak ya. pada pria. Ya. Tapi kalau pada PCOS ini biasanya lebih tinggi. Ya, makanya tandanya tadi ada bulu ya. Ada tumbuh bulu-bulu di tempat yang ya, biasanya tidak ada pada wanita gitu ya. Kemudian juga insulinnya juga biasanya juga tidak normal. Ini yang mengatur gula darah ya. Nah, ini kecenderungannya maka kemudian terjadilah diabetes. Kemudian progesteron ya. Justru progesteronnya rendah. Sehingga jadinya seringkali itu tidak mens atau mensnya tuh nggak teratur. Ya, jadi tadi ya bisa ada kiste, tapi ternyata tidak selalu ada kistenya. Jadi memang pada beberapa wanita ada kistenya, tapi tidak selalu ada. Jadi ini namanya agak nggak cocok sama kondisinya. Ternyata setelah dilihat semua pasien PCOS itu tidak semua ada kiste-kiste itu. Tapi yang menonjol adalah ada kelainan-kelainan tadi karena gangguan hormonal. Ya, cuma namanya udah terlanjur gini. Ya, tapi memang pada beberapa pasien ditemukan ada kiste-kistenya seperti ini. Jadi tidak selalu ada ya? Ya, tidak selalu ada. Maaf sebentar, ini ada iklan. Iya, silakan dong. Iya. Ya, jadi mungkin sama ya Bapak Ibu dengan saya juga baru mengetahui ya. Iya. Masalah PCOS ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan. Ya, jadi kalau pada pria itu kan hormon androgen itu diproduksinya di testis ya. Nah, pada wanita kalau tumbuh atau banyak ya, memang ada androgen di ovarium, tapi kemudian akan dirubah menjadi estrogen. Ya, dan ini estrogen ini penting untuk reproduksi pada wanita. Juga penting. Estrogen itu penting juga tidak hanya sekedar untuk reproduksi ya pada wanita ya, tapi juga untuk kesehatan jantung, arteri, kulit, tulang, rambut dan otak ya. Jadi pada wanita estrogen itu adalah pelindung.
Makanya yang beberapa minggu yang lalu ya saya sampaikan mengenai menopause, ya. Pada wanita menopause terjadi penurunan estrogen. Nah, setelah menopause biasanya wanita berisiko untuk kena serangan jantung, kena sakit jantung, kemudian ke pengeroposan tulang, yaitu karena sudah tidak dilindungi oleh estrogen lagi. Oh, ini ya penyebabnya ya. Iya. Oke. Ya. Nah, sebabnya apa? PCOS tidak semua diketahui sih ya sebab pastinya. Biasanya itu ada riwayat familial. Jadi kalau misalnya di keluarganya ada yang kena PCOS, ibunya atau saudaranya gitu ya, dia juga berisiko untuk kena PCOS. Ya. Jadi juga PCOS ada hubungannya dengan ketidakmampuan atau gangguan dari tubuh untuk memproduksi insulin, dan sehingga akhirnya ovarium dan atau kandung telur dan kemampuannya untuk melepaskan telur secara teratur itu terganggu kayak tadi tuh, jadi itu keluar jadi kiste-kiste kayak gitu. Nah, tandanya yang paling sering apa? Tadi ya yang sebagian sudah saya sebutkan ya, ada rambut yang tumbuh, bulu-bulu yang tumbuh di area yang tidak seharusnya, di pipi kayak tadi, di jambang gitu ya, kayak jambangnya gitu ya, atau kumis ya, kumisan gitu, atau justru rambutnya rontok, kalau rambut yang di kepala rontok. Kemudian kulitnya ya ada jerawat atau akne dan lebih cenderung berminyak. Kemudian kulitnya lebih gelap, darkening. Kemudian gangguan tidur atau capek terus. Jadi kadang-kadang kita ngeliat kan tidak terlalu spesifik ya. Ada pusing, ada gangguan menstruasi, ya mensnya mungkin bisa banyak sekali atau tidak teratur, ya. Dan yang jelas di sini ada gangguan untuk hamil dan ada ini gemuk ya, kegemukan. Jadi seperti ini ya. Jadi ada kelelahan, ada akne, ada perubahan mood, ya, ada gangguan untuk hamil, ya, rambut yang tumbuh, kemudian perubahan berat, ada kiste. Nah, ada ini juga loh, low sex drive. Jadi keinginan ini seksualnya menurun, ya. Kemudian menstruasi dan rambut rontok, tapi tipenya penipisannya itu kayak laki-laki gitu di sini ya. Ya, kayak botaknya ya. Laki-laki. Boxy. Ya. Kalau cowok tuh boxy, botak seksi ya, tapi kalau cewek nggak tahu. Jadi jelek ya. Oke. Ya. Ini baru tahu saya. Nah, tapi pernah nggak coba? Ada nggak? Ada kan di sekitar kita? Mungkin kita nggak sadar. Ada. Karena gejalanya tidak khas ya, mungkin tidak semua tadi muncul. Bulu-bulu yang tumbuh juga mungkin tidak selebat yang kita bayangkan atau yang saya contohkan tadi ya. Mungkin hanya sedikit lebih banyak. Tapi yang khas biasanya banyak bulu, kulitnya juga cenderung ke ada akne, kemudian gemuk. Gemuknya itu pasti. Ya, jadi biasanya ada obesitas. Jadi gemuk tapi susah punya anak gitu. Gemuk tapi nggak hamil-hamil dan agak ada bulu-bulunya gitu. Nah, ada kan? Tapi kecenderungan ya ke PCOS ini ya, PCOS ini ya. Nah, coba diingat-ingat di sekitar kita, ada nggak orang-orang seperti ini? Ada kan? Mestinya ya ada ya, cuma saya nggak perhatikan aja ya. Ada, mungkin kita nggak terlalu mikir ternyata selama ini dia belum bisa hamil-hamil setelah menikah beberapa lama gitu. Tapi kalau dilihat orangnya bentuknya seperti itu. Kemudian mungkin ada dengan kegemukan itu gaya hidupnya, makannya ya, itu memang seperti orang diabetes kayak gitu ya. Jadi makannya ya cenderung nggak bisa diatur lah ya. Seperti itu. Tapi itu ya. Ya. Insulinnya yang bermasalah ya. Betul. Okay. Nah, terus sekarang ke
tadi sudah tahu tanda-tandanya kira-kira begitu. Kita bisa tahu kalau lihat oh ada orang yang mengeluh kok tidak bisa belum punya anak juga setelah menikah lama. Coba kita lihat profilnya orangnya seperti apa gitu ya. Nah, bisa ditanyain juga menstruasinya seperti apa. Kok ada tanda-tandanya kayak yang disebut ya. Kemarin Dokter Santi pernah bilang kayak gitu. Diarahkan saja. Oh, bisa jadi itu kemungkinan PCOS. Jadi supaya diperiksakan, tidak sekedar diabaikan, tidak biarin aja nanti kalau misalnya sudah dikasih ya akan dikasih. Belum tentu. Kita kan harus berusaha juga ya. Iya, tetap harus diobati ya kalau ada gangguan. Kita tahu masalahnya dulu. Kalau tidak ada masalahnya sama sekali ya sudah, tinggal menunggu saja. Tapi kalau ternyata ada masalahnya harus diatasi. Kebanyakan orang itu takut periksa nanti ketahuan kalau saya ternyata ada masalah. Ya semakin nggak tahu semakin nggak bisa ngatasi ya. Iya betul. Iya, gitu Pak. Terus kan kalau penyakit kita harus sampai didiagnosa, sampai dipastikan. Jangan sampai nanti keliru dengan penyakit yang lain. Sama-sama berbulu bisa jadi juga tidak ada masalah dengan hormonnya, tidak terlalu mengganggu misalnya. Atau mungkin gemuk tapi hanya gemuk saja, tidak ada masalah lainnya. Ya bisa saja ya, gemuknya misalnya karena tiroid bisa. Jadi ada yang namanya diferensial diagnosa namanya. Jadi mirip-mirip seperti itu, tapi ternyata bukan PCOS. Gitu. Itu kalau kita caranya periksa gimana itu, Dok? Nah, itu kalau di dokter nanti sayangnya belum ada satu tes khusus atau pemeriksaan khusus atau alat khusus yang begitu meriksa langsung ketahuan, oh ini PCOS, itu nggak ada. Ya. Jadi dokternya harus mengumpulkan potongan-potongan informasi, nanti barulah menyimpulkan menjadi satu diagnosis. Dari apa? Dari dia akan melihat gejala-gejala yang disampaikan. Kemudian dia akan memeriksa secara fisik, kemudian lakukan pemeriksaan darah, dan mungkin ada pemeriksaan tambahan. Ya. Iya. Nah, anamnesis ini adalah dokter akan menanyakan. Biasanya dokter tanya apa sih? Dia akan tanya gejala-gejala tadi. Kemudian apakah ada riwayat di keluarga? Ada nggak keluarganya yang punya masalah seperti ini? Ada nggak punya keluarga yang punya ibunya atau saudara perempuannya yang ada kesulitan untuk hamil? Ini akan sangat memberikan informasi ya. Kemudian gangguan menstruasi akan ditanya. Terus gangguan berat badan, ya. Dokter akan mengarah ke PCOS kalau ada gangguan tadi ya, tidak mensnya tidak teratur. Kemudian kalau memeriksa ada tanda-tanda peningkatan hormon androgen, ya. Misalnya dengan adanya akne, kemudian kebotakan yang tipe laki-laki tadi di atas sini, kemudian rambut-rambut yang tumbuh itu tadi ya. Kemudian periksa dengan USG, apakah ada kista. Ya. Oke. Ini kalau tadi bicara soal genetik, apakah pasti, berarti maksudnya kalau misalnya ibu atau ada yang punya ini masalah dengan PCOS, berarti si wanita itu juga pasti mengalami atau pasti PCOS gitu ya? Oh, enggak. Jadi itu ya. Kecenderungannya ya. Kecenderungan. Sorry, ini ada interupsi sebentar, ini keponakan saya. Ini. Saya ini minta waktu sebentar ya Pak Liko ya. Sebentar. Silakan. Ya, Bapak Ibu, mungkin bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan ya, kalau yang barusan bergabung, pertanyaan di kolom chat ya, dan nanti Dr. Harsanti akan menjawabnya ya, berusaha menjawabnya. Dan kalau memang ada resep medis berupa hasil lab dan lain-lain, mungkin bisa dikirim ke WA saya ya, sehingga Dr. Harsanti akan lebih lengkap analisnya. Oke, silakan dokter.
silakan. Saya lanjut lagi ya. Jadi kenapa harus diperiksa tadi sampai benar-benar ditegakkan diagnose? Karena ada yang namanya diferensial. Jadi ada mirip-miripnya dengan gangguan tiroid, ya, hipotiroid biasanya. Kemudian ada masalah tumor di ovarium. Karena itu juga mengganggu hormonal, ya. Kemudian ada hiperplasia organ atau pembesaran organ, tapi tidak ada gangguan lain. Jadi itu memang mirip-mirip. Jadi harus dipastikan dulu, ya. Nah, kemudian yang diperiksa fisik apa? Tensi. Dokter akan periksa tensi. Kemudian BMI, body mass index, itu pernah ya saya ngomong ya. Itu adalah indeks massa tubuh. Jadi ini ukuran untuk orang overweight atau normal atau kurus, itu ada dengan BMI. Kemudian lingkar pinggang. Lingkar pinggang ini penting ya. Kalau Pak Ligo sih aman kayaknya lingkar pinggangnya. Saya cenderung kecil ya. Langsing ya. Seandainya kita bisa selalu langsing kayak Pak Ligo. Nah, kemudian lingkar pinggang kenapa harus diukur? Karena kok bukan lingkar paha ya, atau bukan lingkar apa gitu. Karena ukurannya di perut, karena lemak di perut ini yang lemak yang tidak baik ya, lemak yang jahat di situ, karena berada di sekitar organ-organ penting kita. Di situ ada liver, ada usus, ada ginjal, ya ada macam-macam. Jadi organ-organ penting ada di situ. Lemak yang ada di dalam situ, visceral fat namanya, itu lebih berbahaya daripada lemak yang berada misalnya di paha atau mohon maaf di pantat pada wanita. Jadi beda ya kalau di antara otot dan di dekat organ penting. Kemudian dokter juga akan melihat memeriksa kulit ya. Kemudian juga ada pemeriksaan di pelvis atau di panggul ya. Seperti kalau wanita periksa rutin gitu ya, nanti akan diperiksa di daerah panggulnya, kondisi vagina, serviks, uterus ya, tubanya tadi semua ya, nanti akan diperiksa. Kalau ada hal-hal yang tidak biasa gitu ya, akan diperiksa di situ. Kemudian bisa juga menggunakan USG, pelvic ultrasound, untuk daerah panggul. Jadi untuk melihat gambarannya di ovarium seperti apa? Apakah ada tadi benjolan-benjolan kayak tadi, ya, atau normal, atau ada penebalan atau apa? Atau apakah di situ ada tapi tumor bukan kiste? Gitu. Nah, ini untuk membedakan. Nah, biasanya pada PCOS itu ovarium kita ini membesar ya, bisa sampai 3 kali lipat dari normalnya. Jadi kalau USG itu akan kelihatan nanti. Memang paling gampang USG nanti. Nah, juga dokter akan lakukan pemeriksaan laboratorium, tes darah. Yang dilihat apa? Hormon-hormonnya, kadar hormonnya akan diukur. Hormonnya FSH, ini yang mempengaruhi kemampuan untuk hamil, ya. Kemudian ini biasanya lebih rendah soalnya. Atau bahkan bisa juga normal sih kalau pada PCOS. Kemudian luteinizing hormone, ini yang mendorong untuk pematangan telur, ya. Ini cenderung malah agak tinggi pada PCOS. Jadi kecepatan, akhirnya jadi malah tadi belum matang itu sudah ada kantong-kantongnya kayak gitu. Kemudian testosteron, ya, yang ini pada PCOS lebih tinggi. Estrogen, ya, ini bisa normal atau cenderung tinggi. Nah, kemudian ada lagi SHBG. Jadi ini hormon-hormon semua nanti diukur. Kalau ini ada juga banyak ya kalau saya jelasin hormonnya. Nanti intinya dokter akan menyimpulkan dari pemeriksaan hormon-hormon ini apakah ada ketidakseimbangan yang mengarah kepada PCOS. Ya, selain itu, di luar itu, dokter bisa jadi akan memeriksa lagi juga kadar gula darah dan kolesterol. Ya, jadi profil lipid atau profil lemak. Jadi kalau Bapak Ibu periksa, biasanya kan cuma periksanya total kolesterol aja ya. Dasarnya gitu Ligo ya. Iya, iya. Banyak kan pemeriksaan ya yang di tempat-tempat periksa yang kecil-kecil itu ya.
itu biasanya kolesterol total, ya. Kalau saran saya, kalau itu untuk periksa rutin sih nggak apa-apa. Tapi kalau sesekali, sebaiknya kita periksanya yang lengkap, namanya profil lipid atau profil lemak. Ya, di situ nanti akan Profil lipid ya. ya profil lemak ya atau profil lipid. Periksa aja profil lipid. Di situ ada tidak hanya kolesterol total, karena kolesterol itu ada yang baik, ada yang harus tinggi, ada yang harus rendah. Ya, jadi tidak semua kolesterol harus dihilangkan loh ya. Salah ya kalau harus semua dihilangkan. Ada yang bagus. Yang bagus ini diperlukan untuk pembentukan hormon. Ya, jadi dari buat apa sih kolesterol? Ya untuk membentuk hormon. Nah, jadi diperlukan juga, tapi itu yang kolesterol yang baik. Kolesterol yang jelek harusnya rendah. Nah, itu kalau di sini akan lengkap nanti pemeriksaannya. Ya, pada PCOS jadi namanya biasanya lipid profil ya. Tes iya, kolesterolnya ya. Iya, profil lipid ya kalau bahasa Indonesianya ya. Oke. Atau periksa kolesterol tapi yang lengkap, gitu, bilang aja gitu. Yang lengkap nanti ada HDL, LDL, trigliserid gitu ya. Nah, kemudian juga dokter akan periksa glukos tes, ini kadar gula darah. Ya, pada PCOS cenderungan untuk ke diabetes. Jadi orangnya juga gemuk kan? Jadi kecenderungan diabetesnya juga tinggi. Gemuk ditambah lemaknya tinggi, ya itu aja sudah nggak bagus untuk wanita. Ya, sudah beresiko ke diabetes. Diabetes sendiri sudah kemana-mana resikonya. Ditambah lagi nanti tidak bisa hamil. Banyak ya jadi urusannya ya. Iya, jadi panjang ya. Panjang urusannya. Ternyata tidak bisa hamil kok sebabnya jadi panjang kemana-mana. Insulin juga diukur ya, karena ini kaitannya dengan gula darah tadi. Gitu. Ini periksanya kalau di dalam periksanya begini. Nah, kalau sudah misalnya sudah periksa, sudah ketahuan PCOS, pengobatannya gimana? Apakah bisa diobati gitu? Apakah kalau sudah PCOS ya sudah terima saja? Enggak, ini bisa diobati. Jadi makanya kita perlu tahu ibu-ibu dan wanita yang pada masa reproduksi. Jadi kalau yang sudah menopause nggak usah ini ya, nggak ada masalah seperti ini. Tapi pada yang masa reproduksi, jadi yang waktunya hamil, waktunya punya anak, tapi kok nggak bisa gitu. Nah ini periksalah, barangkali itu PCOS. Nanti supaya bisa diatasi, ada obatnya, ada terapinya, ya. Jadi tujuannya di terapi itu supaya bisa terkontrol, sehingga nanti kesehatan jangka panjangnya itu lebih baik, diabetes dan sakit jantung juga bisa dihindari dan bisa hamil. Harapannya bisa hamil, ya. Karena tadi sel telurnya itu akan matang sesuai waktunya dan juga teratur. Gitu. Tadi kan kacau tuh. Iya, iya. Nah, nanti bisa teratur gitu. Jadi kalau ngelihat tadi kebanyakan orangnya gemuk kan, dan kecenderungan juga ke diabetes. Jadi sama seperti penyakit-penyakit diabetes yang lain itu harus ada perbaikan di lifestyle. Gaya hidupnya dirubah. Ya, orang PCOS itu harus makan sehat, harus olahraga teratur supaya apa? Berat badannya turun. Jadi biasanya kan obes kan. Nah, ini berat badannya harus diturunkan. 5-10% aja itu sudah sangat mengurangi risiko untuk PCOS ya. Jadi sudah akan memperbesar kemungkinan hamil. Ya. Kemudian kadar gula darah itu juga harus dikontrol terus. Ya. Jadi kelihatannya sepele ya, kok obatnya ternyata cuma gitu-gitu aja. Ternyata lifestyle changes itu nomor 1. Oh, tetap kembali ke sini ya? Ke situ tetap. Jadi harus hidup sehat ya, tetap ya. Cuma biasanya tuh orang itu nggak telaten ya, daripada disuruh hidup sehat begini, minta obat dewa. Obat yang sekali minum terus langsung sembuh semua gitu kan. Nah, kita harus pelajari betul, kita harus obati dengan sesuai. Jadi sebetulnya kalau tadi dilihat gejalanya kan macam-macam dan arahnya bisa ke macam-macam, ke penyakit-penyakit degeneratif. Jadi resikonya banyak ya sebetulnya ya, jantung, diabetes. Nah,
Jadi pengobatannya gimana? Ya kita lihat masing-masing pasien bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Jadi treatmentnya based on problem. Yang utama apa? Kalau masalahnya masalahnya menstrual, masalah mensnya, ya ini dokter nanti akan memberikan hormon atau memberikan pengobatan, tapi tetap harus ada kombinasi dengan lifestyle changes. Jadi tidak hanya obat. Ya. Kemudian kalau masalahnya extra weight, jadi kegemukan, ya diet, healthy diet, kemudian exercise yang teratur. Nanti bisa ditambah medication atau obat-obat supaya lebih cepat turun. Ya, ini kita punya loh nanti sebetulnya. Jadi kalau ini obat dari dokter, di HDI ada loh, ada Trimi loh. Ya, ada Trimi 2 ya, Bapak Iya, Ibu ada ya. Trimi 2. Pasti Nanti itu sudah bisa familiar ya. Nanti di situ di usus dia. Ya, ini kalau dokter pakainya ini. Kemudian ini yang tadi Pak Liko tanyain, kok dikasihnya metformin? Iya, karena kaitannya dengan diabetes tadi. Karena dia ada gangguan di insulin ya. Nah, metformin ini adalah asiknya, metformin ini adalah obat diabetes oral yang sebetulnya bekerjanya sebagai antioksidan. Jadi dia itu bekerjanya sebagai antioksidan. Makanya dia ini kalau orang diabetes pertama kali baru didiagnosa, dokter akan kasih yang paling sederhana dan kerjanya aman. Itu adalah metformin. Nah, jadi di sini antioksidan penting, kita lihat poinnya itu ya. Antioksidan penting di sini. Dia menurunkan kadar insulin juga. Nah, kalau rambut berlebihan, tumbuh berlebihan, ini juga terapinya dengan dengan pil KB itu juga bisa, dengan terapi laser itu bisa. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Nah, ini sekarang kalau masalahnya gangguannya dia gangguan di kehamilan. Dokter bisa memberikan obat maupun hormon, tapi biasanya juga akan memberikan metformin. Sekali lagi di sini adalah antioksidan dan mengontrol kadar insulin. Ya, kemudian bisa juga dokter melakukan pembedahan kalau memang ovariumnya sudah kondisinya seperti itu. Ya, kemudian kalau memang sampai sulit lagi hamil, ya akan dokter melakukan IVF, in vitro fertilization, atau istilahnya bayi tabung ya. Bayi tabung. Ya, kalau terpaksa, ya nanti sel telur yang baik, ya yang matang dengan baik nanti akan diambil untuk ditemukan dengan sperma di luar, ya di in vitro namanya, ya nanti setelah terjadi nanti baru akan ditanamkan kembali ke rahimnya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita lihat apa? Ada lifestyle, ada perubahan gaya hidup yang harus dirubah, kemudian ada antioksidan. Nah, disinilah produk-produk HD akan sangat bermanfaat untuk kondisi PCOS. Ya, yang paling mengontrol ketidakseimbangan hormonal adalah ini. Royal Jelly. Ya. Kalau sudah PCOS pakainya yang Royal Jelly-nya yang liquid. Soalnya yang dia kandungannya 30.000 mg Royal Jelly murni. Kalau yang tablet nanti kelamaan ya. Ya, kalau untuk maintenance tabletnya ya. Minumnya harus banyak. Ya kan perbandingannya ya 30.000 dengan 150 mg, jadi kan jauh ya. Jadi memang kalau sudah kondisi seperti ini sarannya adalah Royal Jelly liquid. Tergantung kondisinya bisa 3 kali 1 sendok takar atau 3 sampai 3 kali 2 pun bisa. Jadi tergantung sampai 3 kali 2 ya. Ya, ya. Oke, ini Royal Jelly ya. Jadi 3 kali 1 sampai 3 kali 2 kurang lebihnya. Ya. Tergantung kondisinya seperti apa ya tadi ya, PCOS-nya. Nah, ini saya ambil dari jurnal Molecular Science ya. Ini tahun 2019
dipublishnya tahun 2020 mengenai royal jelly, ya. Antara lain di sini, ya, dia benefitnya itu banyak juga di selain imunomodulator, antioksidannya, kemudian anti-aging, dia juga ada regenerasi sel dan juga ke hormonal. Nah, ini kalau kita lihat ada ke fungsi ke hormonalnya. Ini kita lihat kandungannya dan fungsinya ya. Nah, ini ada di sini nih. Dia ada genoprotektifnya ya, ke gennya untuk sel survival, ada anti-inflammatory, ada untuk hipokolesterolemic effect. Jadi dia ada efek menurunkan kolesterol. Jadi royal jelly itu juga menurunkan kolesterol ya. Kemudian di sini ada anti diabetic effect. Dia memperbaiki kadar trigliserid, lipoprotein, kolesterol pada diabetes. Ya, kemudian menurunkan kadar glukosa dan meningkatkan kadar insulin. Tapi tidak bikin drop. Ya, tidak bikin drop. Terus minum nanti terus gulanya terus langsung drop. Enggak. Dia bekerjanya bukan terus langsung menurunkan, itu tidak ya. Jadi aman. Nah, ini kita lihatnya yang anti diabetik, kemudian anti hipertensinya ada di sini, anti kolesterol. Anti kolesterolnya. Jadi ini untuk PCOS bagus ya. Kemudian ada juga ya, dia juga ada efek pada gangguan seksual pada dan fertilitas defisiensi pada laki-laki maupun perempuan, ya, pria maupun wanita ya. Antara lain adalah estrogenic effect ya. Nah, jadi dia memperbaiki pada wanita, memperbaiki sexual problem, kemudian pada wanita postmenstrual ya, yang sudah menopause, dan juga pada pria juga memperbaiki kondisi pada sperma. Nah, ini juga memperbaiki kematangan sel telur, pematangan sel telur. Oh, jadi masalahnya di PCOS kematangannya bagus tuh. Iya, pas. Jadi kalau tadi gampangnya gitulah. Karena itu kan semua itu ada jadwalnya. Itu sudah diatur, ada jadwalnya. Sekali meleset jadwalnya ya kacau gitu. Ya, kalau yang ngatur hormon itu kan ngatur. Hormon itu yang ngatur. Kalau yang ngatur nih, yang ngatur itu kan macam-macam, ada yang ngatur begini, ngatur untuk begini. Nah, kalau ini nggak pas, jadinya akan timingnya nggak pas, nanti akan hasilnya kacau. Nah, dia iya. Jadi dia memperbaiki juga fertilisasi. Jadi ya, ini efeknya ke sel-sel telur ini loh. Kalau dilihat di sini, ya kan? Nah, inilah royal jelly. Kalau Farhani, tadi kita ngomongin diabetes, kalau untuk mendapatkan efek madu yang baik tanpa khawatir untuk orang diabetes, karena indeks glikemiknya tidak tinggi. Nah, inilah pakainya Cover Honey. Ya, jadi masih dapat manfaat madu tanpa khawatir hiperglikemi. Nah, Propoelix antioksidannya yang kuat. Tadi kita lihat terapinya kan dengan metformin. Metformin bekerjanya itu antioksidannya yang kuat. Jadi kita pakailah antioksidan yang baik juga, yaitu Propoelix. Ya, ini kandungannya. Ya, ini kalau kita pakai propolis. Polonergy, kenapa juga harus pakai polonergy? Karena polonergy ini titik tangkapnya beda lagi. Dia memperbaiki metabolisme, energi, tenaga, dan memperbaiki aliran darah, jumlah sel darah sehatnya juga. Sel darah merah yang sehat juga cukup. Jadi kemampuan untuk melawan radikal bebasnya juga untuk bisa hamil. Ibu perlu sehat untuk bisa memproduksi sel telur yang baik gitu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi gejala PCOS kita udah lihat, tanda-tandanya, diagnosanya, resiko-resikonya, terus terapinya seperti apa yang dari dokter ada. Tapi itu kan kalau kita terapinya dikasih hormonal itu harus hati-hati banget.
Ya, kebanyakan dikit akan jadi masalah, kekurang jadi masalah. Jadi harus periksa dulu hormon. Periksa hormon ini kalau paling lengkap ya larang sekali, sorry, mahal sekali ya, periksa hormon itu, karena ya memang supaya kita tahu betul itu memang agak mahal gitu. Ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan mengenai PCOS. Kalau sebelumnya Bapak Ibu belum pernah dengar, sekarang sudah ya, sudah tahu ya PCOS. Kalau di sekitar kita ada orang-orang dengan keluhan seperti itu, nah coba diberikan saran ya. Meskipun ada gejala penyakit-penyakit lain dengan gejala yang mirip, tapi bisa dipikirkan untuk ke arah sana. Kalau misalnya mau pakai produk tadi, bisa disarankan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya Pak Liko, jelas ya sekarang kenapa kok dikasihnya obat gula gitu ya? Tahu ya? Iya, jadi tetap solusinya 4-star ya dok ya? 4-star lah. Iya. Iya, 4-star Kita punya memang yang luar bagus-bagus biasa kok. ya. Nah ini kebetulan ada pertanyaan dari, ini saya cari yang sama dulu ya, bukan berarti saya melewati yang lain enggak ya. Dari Ibu Febriana itu ada pertanyaan nih dok, juga seputar ovarium dan kawan-kawannya ini ya. Ya. Jadi dok, saya Febriana dari Tarakan. Saya ingin bertanya, saya pernah USG dan dokter mengatakan saya punya kista 3 cm. Dan tidak ada keluhan yang mengganggu. Pertanyaan saya, apakah kista tersebut tidak apa-apa? Dibiarkan begitu saja atau harus dioperasi atau boleh dioperasi? Iya. Ibu Febriana ya? Iya. Ya. Ini tadi yang saya menyebutkan, yang saya sampaikan tadi adalah polycystic ovarian syndrome yang karena ada gangguan hormonal. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari kistenya saja ya, harus untuk mendiagnosa harus ada macam-macamnya tadi. Nah kalau kista aja gimana? Nah pada wanita bisa aja terjadi kista, ya. Kista ini jadi kadang-kadang gini, pada wanita itu hormonnya memang tidak selalu akan rapi-rapi banget lah, tidak selalu teratur sekali. Kadang-kadang ada perubahan hormonal karena berbagai kondisi, ya. Kita karena makanan, karena polusi, karena macam-macam itu bisa menyebabkan masalah hormonal. Nah, kalau dibilang ada kiste di kandung indung telurnya, harus tahu dulu kistenya ini seperti apa, ya. Apakah kistenya PCOS kayak tadi? Kalau PCOS berarti ada gejala lain. Apakah kiste tok aja nggak ada keluhan lain? Nah, kalau tadi kan nggak ada keluhan lain ya. Kalau nggak ada keluhan lain, bisa jadi itu hanya kista fisiologis. Jadi nggak apa-apa. Dokter yang akan menentukan. Biasanya dokter juga akan memeriksa kiste ini isinya apa. Apakah isinya cairan saja seperti biasa dan ada sel telur seperti biasa, atau ada yang lain lagi, ya, ada yang kista coklat namanya, itu isinya beda lagi, itu kecenderungan ke keganasan. Biasanya kista ini akan kalau yang fisiologis ini akan dipengaruhi oleh naik turunnya hormon. Jadi kalau dipengaruhi dengan siklus, ya, jadi mengikuti siklus. Jadi kadang-kadang kalau pas siklus terasa, kalau pas enggak gitu. Jadi keluhannya lebih ke ringan lah, ke mild gitu ya. Itu sih enggak apa-apa kalau yang itu. Nanti kalau ada keluhan lain barulah kita harus bahas. Tapi kalau kira-kira sudah mulai mengganggu atau takut kiste ini akan berubah menjadi sesuatu yang lain gitu ya, pakai aja produk-produk antioksidan supaya hormonnya lebih balance dan risiko-risiko untuk ke arah keganasan dan lain-lain itu bisa terhindari ya. Jadi konsumsi kayak seperti propolis, royal jelly, ya 4-star lagi ya dok ya, kembali ya. Ya. Lebih Cuma kan kadang-kadang orang kan begini ya, nggak berasa gitu, orang belum sakit. Padahal jangan lupa preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya, lebih baik. Ya ini saran yang luar biasa, tapi biasanya diabaikan dok. Iya, nggak ada rasanya tuh saya pakai, cuma badannya lebih enak, lebih nggak merasa sakit. Lah itu yang penting. Iya. Nggak jadi sakit. Oke, ada sebelumnya dari Bu Febriana,
apakah sudah cukup jelas jawaban dari Dr. Harsanti atau mungkin ingin bertanya secara langsung? Oke ya, sambil nunggu Ibu Febriana, ini saya ada pertanyaan lagi dok dari Pak Budi ya. Bapak Budi ini menanyakan tentang ini berarti orang tua ya, ini berusia 80 tahun sudah konsumsi Forstar rutin. Wanita ya? Apa? Wanita ya? Di sini tidak disebutkan pria atau wanita. Nah, ini mungkin Pak Budi bisa memberikan penjelasan nih. Wanita sama pria nanti hormonnya beda loh. Iya, soalnya beda ya. Nah, ini sudah konsumsi Forstar. Semuanya dosisnya satu kali semua. Berarti ini satu kalinya itu satu kali konsumsi atau satu tablet ini? Satu kali mungkin maksudnya kalau tablet satu tablet kali ya. Ya, bisa satu kapsul. Nah ini terus? Kalau bangun pagi badannya terasa sakit semua. Ini mungkin saran dari dokter. Bangun pagi sakit semua. Jangan bangun pagi Pak, bangun siang aja. Tidurnya kurang ya. Saran ya saya ya. Kan kalau sakitnya bangun pagi ya, bangunnya siang aja. Iya. Jadi gini, sakitnya gimana dulu nih? Kita mesti cek dulu. Dan iya, ini mungkin Pak Budi bisa komunikasi langsung nih Pak Budi. Mumpung Dokter Harsanti ada ini, bisa langsung buka mic, kita ngobrol langsung mungkin Pak Budi kalau memang memungkinkan. Oh, Pak Budi. Oh, Pak Budi Oh ya, ini ada nih. Oh, ada. Ini sudah buka mic nih ya. Ya Pak Budi. Malam dok. Iya pagi Pak Budi. Kalau di HD selalu pagi Pak kita. Oh iya pagi dok. Iya. Silakan Pak Budi. Yang ditanyakan itu orang tuanya itu perempuan dok. Perempuan, oke. Itu dari customer saya. Itu dia sudah mengkonsumsi Forstar itu semuanya itu satu kali begitu dok. Jadi cover honey-nya itu 1 sendok makan 1 hari 1 kali. Ya. Propoeliknya 1 hari juga 1 kali dok, 1 kapsul. Ya. RG-nya itu 1 hari 1 kali malam hari dok sebelum tidur. Ya. Terus pollen energinya juga 1 kali dok, 1 tablet. Ya. Tapi dia merasa badannya itu begitu bangun itu nggak enak semua begitu loh dok. Ya. Terus apakah dosisnya itu perlu ditambah atau bagaimana begitu dok? Ya. Oke, tidak ada informasi sakit lain ya, penyakit lain ya? Sakitnya mungkin sebatas diabetes. Terus itu bukan sebatas itu. Iya. Diabetes sama itu dok, habis jatuh itu dok kakinya itu begitu. Oh itu dia. Habis jatuh ya, tapi bisa bangun. Udah lama dok, maksudnya udah lama begitu loh. Oke. Ya. Jadi ada masalah diabetes. Ya Pak Budi itu ya, informasinya itu ya, boleh saya ringkas ya. Jadi usia 80 tahun wanita, artinya ini menopause. 1 menopause. Menopause berarti dia sudah tidak dilindungi estrogen. Berarti dia risiko untuk sakit jantung, risiko pengeroposan tulang itu besar di situ. Ya. Kemudian ada diabetes. Ya, jadi ada masalah khusus diabetes. Artinya ada risiko-risiko untuk degeneratif yang lain juga. Ya, sudah berapa lama nih diabetesnya? Sudah komplikasinya kemana saja? Ini nggak tahu ya. Asumsi tidak ada keluhan khusus lah atau diabetesnya asumsi diabetes terkontrol ya, asumsi saya ya. Terkontrol ya. Oke. Terus ada habis jatuh. Jatuh ini usia segini juga risiko untuk patah tulang karena kropos. Jadi kalau melihat ini, kalau dosisnya cuma itu, ya mesti disesuaikan lagi Pak. Ya, mesti disesuaikan lagi. Jadi tidak mencukupi karena ada diabetes, ada menopause, itu sudah pastilah badannya sakit semua. Itu sudah pasti itu ya. Jadi untungnya dari produk HD adalah karena ini adalah produk bukan obat,
Jadi bukan murni zat aktif saja yang sudah disaring, yang hanya zat aktifnya tok itu tok. Jadi ini masih kompon. Kalau kompon itu, natural kompon itu relatif panjang range dosisnya. Jadi kita menyesuaikan dosis enak Pak. Tiap kondisi kita bisa adjust dosisnya. Tidak usah khawatir-khawatir banget. Beda sama obat, kebanyakan dikit keracunan, kurang nggak ngefek. Gitu, karena range dosisnya pendek. Ya, jadi ini boleh disesuaikan. Apalagi ada diabetes ya, diabetes satu menopause. Menopause itu sudah pasti dia perlu hormonal, ya, bantuan untuk hormonal. Nah, ini royal jelly-nya bisa sampai 3 kali, Pak. 3 kali 1 sendok taker, iya. Supaya melindungi tadi dari mengganti dari estrogen yang sudah drop itu. Hormon-hormonnya yang sudah turun. Kemudian ada diabetes. Pak Farhani 1 kali boleh, sampai 2 kali juga masih boleh kok. Karena dia 1 sendok makan, dokter. Iya, 1 sendok makan, dilarutkan ya Pak, di air ya. Oh iya dok. Ya, sambil lihat gula darahnya ya. Kalau pas tinggi sekali ya mungkin 1 kali. Gitu. Tapi relatif aman kok. Ya. Yang penting minumnya royal jelly aja, nggak habis royal jelly ngeteh anget manis ya sama aja, tambah. Kadang-kadang gitu ya tanpa sadar ya. Oh, saya minum royal jelly kok terus jadi kayak gini gula saya naik. Nah, habis itu ngeteh manis atau habis itu makan roti manis. Ya, coba jadi dilihat betul ya. Jadi tidak hanya melihat satu sisi. Kemudian Propoelix bagus sekali untuk diabetes, juga dia menurunkan gula darah. Ya tadi royal jelly juga menurunkan gula darah kan? Tadi kan ada di penelitiannya. Propoelix juga antioksidannya bagus karena untuk diabetes itu banyak radikal bebasnya. Ya, Propoelix-nya paling enggak itu 2 kali 1. 2 kali 1 ya dok. Ya, setidaknya 2 kali 1. Polenergi, masalah DM itu banyak masalah gangguan aliran darah. Polenerginya minimal 2 kali 1, bisa sampai 3 kali 1 supaya nggak lemes. Ya. Ya, 2 kali 1 aja dulu lah mulai, nggak apa-apa. Ya Pak, jadi bisa ya di-adjust ya dosisnya. Nanti sebulan 2 bulan di-review lagi, tapi harus telaten minumnya. Iya dokter. Ya. Jadi 2 kali semua, cuma RJ-nya aja yang 3 kali ya dok ya? Iya. Oke dok, makasih dok, ya. cukup. Ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ya, ini ada dari Ibu Sabina ya. Ini mau bertanya secara langsung nih sama Dokter Harsanti. Saya juga kurang tahu yang mau ditanyakan apa ini. Silakan Bu Sabina bisa langsung bertanya ini. Saya biasanya ikut juga ya. Spotlight. Silakan Bu. Kali ini lebih pendek dok pertanyaannya. Oh iya boleh, panjang juga boleh. Nanti jawabannya yang panjang. Yang kemarin tapi masih dipantau dok. Oke ya. Kita nanti sesuaikan lagi ya kalau ini ya yang monitoring kayak gitu ya. Iya dok, masih saya tanya-tanya juga sering. Ini dok mau nanya, tadi ada kalau nggak salah untuk yang sudah menopause itu tadi apa ya, ada dampak mungkin resiko untuk sakit jantung dan pengeroposan ya dok, kalau nggak salah. Pengeroposan tulang ya. Iya. Kalau untuk orang usia sekitar 61 tahun sudah menopause, itu perawatannya dok gimana? Sebaiknya saran dokter. Itu aja dulu dok. Iya, maksudnya perawatan ini apa? Minum produk HDI. Produk maintenance-nya HDI ya? Iya. Iya. Menopause saya pernah ya, beberapa minggu yang lalu saya kasih. Menopausnya ke royal jelly. Asumsi tidak ada masalah lain ya? Tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, tidak ada lain-lainnya. Ya. Iya, sehat. Sehat. Ya, atau belum ketahuan karena belum ketahuan. Ya, biasanya bukan sehatnya karena asumsi sendiri ya, karena belum periksa gitu, karena biasanya takut periksa. Setelah diperiksa ternyata gulanya lumayan tinggi juga gitu, atau ada apa gitu ya. Jadi betul bahwa setelah menopause karena tidak terlindungi oleh estrogen ya,
resiko untuk jantung, resiko untuk pengeroposan tulang itu lebih besar karena hati-hati nggak boleh jatuh, nggak boleh kepleset. Kalau orang wanita yang tua nggak boleh, jangan sampai jatuh. Itu dokter pasti akan bilang itu. Satu, semakin tua usia keseimbangan akan turun. Jadi resiko untuk jatuh tinggi. Jadi kita harus jaga betul. Kalau sekali jatuh, biarpun jatuhnya kelihatannya biasa saja, cuma kesenggol sedikit gitu, bisa patah kalau orang yang habis menopause. Ya, karena pengeroposan tulang. Nah, ini untuk maintenance-nya Clover Honey tetap Clover Honey apa namanya? 4-star ya, tetap ya. 4-star Clover Honey kalau tidak ada masalah-masalah lain bisa sampai 2 sampai 3 kali. Ya, karena kebutuhan energi juga kan kalau untuk usia segitu. Biasanya makannya kan kurang ya. Kalau sudah tambah usia itu nafsu makannya turun. Nah, jadi nutrisi baiknya harus tetap tercukupi. Dapatkan dari Clover Honey. 2 sampai 3 kali 1 sendok. Kemudian royal jelly-nya yang penting Bu, untuk hormonalnya 3 kali 1. 3 kali 1 minim 2 kali 1. Kalau bisa 3 kali 1 lebih bagus. Propo Elix-nya 2 kali 1. Pol Energy 2 kali 1. Propo Elix tadi berapa, Dok? 2 kali 1. 2 kali 1. Itu maintenance ya. Dosis maintenance. Ya. Jelas ya, Bu? Pol Energy? Pol Energy 2 kali 1. Oke. Makasih, Dok. Iya, sama-sama Bu Sabrina. Ya, terima kasih Bu. Nah. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Titin, dokter. Bu Titin. Ya, Bu Titin. Ini bertanya tentang, sebentar, saya lihat. Bu Titin ini dari Surabaya, ingin bertanya tentang ada teman suami berusia 60 tahun, sudah lebih dari 10 tahun tidak dapat menoleh karena pengapuran di leher. Produk DI apa aja yang tepat dan bagaimana menjelaskannya? Pengapuran di leher 60 tahun ya? Ya, usianya sudah 60 tahun. Ini teman suami mestinya cowok juga ya? Wah, bahaya kalau teman suaminya cewek ya, Bu. Ya, saya kurang tahu ini. Ya, oke. Kalau ini masalahnya lebih ke tulang ya, lebih ke tulang. Cuma nggak tahu nih laki-laki atau perempuan. Ya, ini Bu Titin bilang laki-laki, betul. Oh, laki-laki. Ya. Tapi masalahnya sudah 10 tahun ya? Iya, sudah 10 tahun mengalami masalah tersebut. Nah, kalau sudah 10 tahun, sedangkan HDI itu bukan obat ya. Jadi itu bukan obat. Jadi HDI itu bekerjanya dia memperbaiki secara sistem. Jadi lebih ke pelan-pelan. Kayak orang sapu-sapu itu bersih-bersih gitu kan pelan-pelan ya. Nanti bersih barulah berasa gitu. Nah, jadi nggak mungkin sekali minum terus langsung sembuh. Nggak ada. Ya. Nah, pada pengapuran di leher ini asumsi saya di tulang belakang ya, yang di leher. Ini kemungkinan kalau yang seperti ini biasanya prosesnya sudah lama. Ya, kalau seperti ini kayaknya kita perlu diagnosa pastinya dulu dari dokter. Kemudian sejauh mana pengapurannya, sampai benar-benar tidak menoleh sama sekali atau gimana. Ini kayaknya harus tahu betul. Dan yang jelas dari HD tidak bisa ya langsung kejadian yang sudah 10 tahun seperti ini, terus kita dalam waktu singkat diperbaiki gitu ya. Nah, kayaknya harus tahu juga saran dokter seperti apa. Apakah sudah harus ada operasi? Ya, apakah harus ada operasi atau mungkin masih bisa dengan fisioterapi. Kalau misalnya dokter masih menyarankan hanya dengan fisioterapi, ini asumsi saya masalahnya masih relatif ringan. Nah, kalau masih relatif ringan, ya dokter tidak mengharuskan operasi, produk-produk HDI boleh diberikan. Tapi kalaupun misalnya ya, harus operasi, pakai produk HDI juga nggak ada ruginya kok, gitu. Tapi mungkin tidak spesifik di pengapuran lehernya, gitu. Oke, jadi sarannya dari Dokter Rasanti tetap harus cek dulu lebih ini ya, Iya. ke dokter ya, spesialis ya. Sejauh mana ya beratnya penyakitnya itu. Oke, ya itu mungkin saran dari
Dokter Hasanti. Oke, ini ada pertanyaan lain dari Ibu Ida. Ya. Ibu Ida dari Jogja ini berarti 2018, berarti tiga tahun yang lalu ya. Pernah operasi miom dan kista. Pertanyaannya apa bisa tumbuh lagi istilah miomnya ini setelah dioperasi? Iya, bisa Bu. Masih ada kemungkinan untuk itu. Tetap masih bisa ya? Iya. Nah, gimana caranya supaya nggak tumbuh lagi? Ya, satu, hormonnya harus diseimbangkan ya. Kemudian ibu harus gaya hidupnya harus lebih sehat ya. Karena setiap pertumbuhan sel yang tidak normal itu karena kondisi lingkungan sel itu mendorong untuk dia tumbuh tidak normal. Ya, jadi banyak, gampangnya begini. Anak nakal itu karena pergaulannya tidak baik kan, karena teman-temannya nggak baik. Sel pun begitu. Sel kalau yang tumbuh tidak benar kayak gini, kayak miom, kista itu kan dia pertumbuhan yang tidak normal. Itu karena lingkungan selnya tidak baik. Ya kita perbaiki di lingkungannya ini, gitu. Jadi ibu tetap berisiko untuk ada lagi, tumbuh lagi, tapi jangan terus jadi patah semangat, ya. Justru kita harus fokus gimana caranya itu tidak akan tumbuh lagi. Ya, pada pertumbuhan sel-sel seperti ini pasti ada radikal bebas yang banyak. Jadi kuncinya apa? Antioksidan. Ya, tukang bersih-bersih radikal bebas. Forstar-nya minumnya dosisnya seberapa, Bu? Bu Ida sudah minum kan Forstar ya? Forstar-nya seberapa? Ya, mungkin Bu Ida bisa juga sebutkan dosisnya yang sudah dikonsumsi berapa ini untuk Forstar. Jadi kalau ada kondisi seperti ini dosisnya nggak bisa dosis maintenance ya. Dosisnya harus lebih tinggi ya. Sedikit ditingkatkan ya. Iya, nggak apa-apa kok, masih aman. Produk HD itu masih bisa disesuaikan, bahkan bisa sampai lebih dari itu aja masih bagus kok, masih berani. Clover Honey 2x1, lainnya 1x1. Nah, ini harus disesuaikan lagi Bu ya. Royal Jelly-nya yang liquid atau yang tablet? Kalau masih tablet, gantilah ke liquid, ya. Ganti ke liquid, ganti ke liquid, minimal 2x1. Kalau sudah sedang tidak ada miomnya, ibu pakainya Propoelix yang biasa. Tapi kalau sudah mulai tumbuh miom lagi, pakai Propoelix Plus. Ya, bedanya itu ya. Pakai Propoelix Plus. Kalau yang misalnya habis dioperasi belum nggak ada miomnya lagi, pakai Propoelix yang biasa nggak apa-apa. 3x1 dulu Bu. 3x1. Bisa sampai 3x2 itu nanti. Ya, 3x1 dulu coba. Nanti 1 bulan di review. Terus menyesuaikan ya. Nah, ini dosisnya kurang soalnya. Ya. Ya. Ya, jadi Bu Ida bisa tingkatkan dulu dosisnya supaya menjaga lebih baik gitu ya. Ya. Bisa. Supaya nggak tumbuh lagi ya. Jadi supaya bersih. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok, dari Pak Syukron ya. Pak Syukron. Ini dari Blitar nih, jauh lagi nih. Ya. Usia 49. Ya, ada keluhan sering berdahak ya, keluhan dahaknya sering mengganggu dan sering masuk angin karena setiap hari naik kendaraan roda 2 untuk jarak tempuh yang cukup jauh ya setiap hari. Jadi solusinya apa ini? Mungkin produk ya, kita harus beli produk nih ya, Dok ya. Iya, produk Pak ini. Saya kan nggak bisa larang Pak, jangan naik motor ya jarak jauh. Barangkali itu kan kaitannya dengan kerjaan. Meskipun itu sebetulnya mengatasi masalah. Tapi jadi kalau itu tidak bisa dihindari, ya kita perkuat kondisi tubuh. Imunnya Pak, kalau ini imun ya masalahnya ya. Ada dahak itu juga masalah imun. Jadi ada dahak karena ada respon tubuh terhadap gangguan dari luar. Makanya sel-selnya mengeluarkan dahak. Ini Propoelix-nya Pak. Bapak pakai Propoelix 3x1 paling enggak. 3x1 Propoelix, Clover Honey 2x1, ya, Royal Jelly
1 kali 1 boleh atau 2 kali 1 boleh. Polenerginya 3 kali 1 Pak, biar nggak loyo, biar seger, aliran darahnya juga bagus ya. Coba itu dulu ya, insya Allah lebih kuat Pak. Dan nanti lendirnya itu nanti biasanya berasanya, oh biasanya berlendir banyak kok sekarang jadi enggak ya gitu, berasanya begitu, dan tidak gampang sakit. Betul Pak, itu saya alami sendiri Pak. Dulu waktu ini saya naik kendaraan dengan konsumsi 4-star, ya memang sangat membantu ya, sangat membantu. Oh tambahin lagi tuh sedia itu Pak, sedia Prolis. Ah ya, itu Prolis juga bagus ya. Kantongin aja itu, kalau begitu mulai ada dahaknya agak banyak ya, atau berasa mulai gatal-gatal tenggorokannya, Prolis aja. Oke, begitu ya Pak Syukron ya, semoga sehat selalu ya. Walaupun Ya. aktivitasnya ini cukup jauh nih, 35 km kali 2 kan pulang pergi kan. Wah iya, Nah, tapi tidak bisa dihindari kan, nggak apa-apa. Tamengnya yang dikuatin. oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lin ya. Ibu Lin Misi ya, Jogja. Menanyakan tanda-tanda menopause. Iya. Terus mengurangi dampaknya bagaimana? Ya, saya nggak tahu nih ya dampaknya yang seperti apa, tapi biasanya ya seperti ini nih, sakit, pegel, apa, emosian nggak tahu. Iya. ada. Jadi iya, Ibu Lin nggak ikut ya waktu itu, saya ada kasih soal tentang menopause Pas kebetulan saya nggak bisa ikut itu. Ya. Pas lagi absen ya. Jadi menopause itu sudah tidak menstruasi selama 1 tahun minimal. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada perimenopause, ada menopause-nya. Jadi kalau sudah 1 tahun benar itu nggak sama sekali, barulah itu namanya menopause. Ya. Jadi nggak mens sama sekali. Nah, yang repot ini yang sebelumnya, yang premenopause itu biasanya keluhan-keluhannya di situ. Keluhannya itu biasanya hot flush, jadi ada rasa panas gitu ya di muka gitu ya. Kemudian gangguan mood, ya, jadi moody gitu ya. Tapi apakah semua wanita seperti ini? Tidak. Jadi bisa gangguannya ini sangat individual, ya. Apakah timbul gejala atau tidak itu juga tidak selalu sama pada wanita, jadi bisa beda-beda. Dan kemudian untuk supaya nggak timbul gejala seperti itu, ya kita jaga supaya pada waktu perimenopause sampai masa menopause terlewati itu relatif tenang, ya. Maksudnya kan supaya nggak banyak gejala kayak tadi loh, hot flush, uring-uringan gimana, itu nggak terlalu banyak. Dan setelah itu, setelah menopause juga supaya tulangnya nggak kropos, jantungnya juga terlindungi. Nah itu pakailah produk 4-star paling nggak. Yang utama Royal Jelly ya, Royal Jelly, karena itu masalahnya menopause adalah masalah hormonal. Jadi untuk penggantian hormonnya supaya nanti balance-nya bagus lagi, ya, tidak kembali seperti semula, tapi akan melindungi. Ya, juga anti aging-nya kan bagus di sini. Royal Jelly anti aging-nya kuat, bagus. Jadi Royal Jelly tetap 4-star ya, tapi backbone-nya adalah Royal Jelly untuk kondisi ini. Oke, ya. Jadi tetap 4-star, cuma Royal Jelly-nya pasti harus dan liquid ya, lebih baik ya sarannya ya. Ya, dan tidak hanya 1 kali ya, setidaknya 2 kali. Ini jadi tanda-tandanya tadi itu seperti apa, Dok, menopause? Tadi ini? Itu ada bukan ya, kalau sakit semua badannya iyalah mungkin. Terus kemudian ada tadi hot flush biasanya. Hot flush itu yang paling terasa ya. Rasa panas itu biasanya di muka, atau badannya rasanya panas gitu loh. Tapi itu memang suhu badannya meningkat kalau diukur? Enggak ya? Enggak. Hanya merasa ya? Iya, rasanya seperti itu. Hot flush, kemudian ya tadi gangguan-gangguan menstruasi itu bisa mulai tambah banyak, malahan mau mendekati menstruasi. Nanti habis itu barulah kurang terus nanti berhenti. Oke, ya. Jadi beda-beda sih, individual sekali. Tapi kalau kita konsumsi produk HD dari awal mungkin akan sangat membantu ya. Ya, jangan tunggu setelah menopause baru minum. Sebelumnya itu sudah minum supaya gangguan-gangguan tadi itu diminimalisir gitu.
Oke. Begitu untuk Ibu Lin ya, semoga terjawab ya. Jadi mulai sekarang kita bisa terus konsumsi Forstar untuk supaya nanti pada saat kita atau mungkin rekannya masuk ke masa menopause tidak mengalami efek-efek yang seperti tadi terlalu ekstrim gitu ya. Tidak bisa dihindari, tetapi bisa mengurangi dampak efeknya ya. Karena tadi tuh sel telurnya kan ada jumlahnya, lama-lama juga akan ada habisnya kan? Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Suryani. Ini juga dari Jogja ya. Beliau sudah mengkonsumsi Forstar 2x1. Kemudian sering terasa gatal-gatal, apalagi kalau berkeringat. Apakah yang perlu saya lakukan? Apakah dosis HDI-nya ditambah? Karena ini Ibu Suryani usianya sudah 54. Jadi badan gatal-gatal ya. Terutama kalau berkeringat ya. Ya, bisa jadi ini juga sudah mulai perimenopause ya, atau sudah menopause. Mungkin juga sudah menopause, tapi belum full ya mungkin. Ya, jadi ada berkeringat gitu ya, rasa panas kayak gitu. Kalau untuk Forstarnya semua 2x1 ya. Semua 2x1. 2x1 info sini. Iya, saya kira nggak apa-apa, itu tetap aja cukup 2x1 untuk maintenance. Kalau gatal pada saat berkeringat, mungkin kalau pas lagi sering sekali gangguannya, Ibu boleh tambahin Propoelix-nya. Propoelix-nya yang 3x1. Ya. Di Propoelix-nya, lainnya tetap 2x1 nggak apa-apa. Kemudian sering-sering dikeringkan aja itu, jangan sampai basah kondisi badannya ya. Kalau berkeringat itu dikeringkan atau ganti baju, dengan baju-bajunya juga yang coba dicek bajunya, barangkali bahannya itu yang membuat berkeringat dan tidak bisa menguap keringatnya, jadinya terjebak, jadinya gatal gitu ya. Pakai bahan katun, pakai bahan yang menyerap keringat gitu ya. Gitu. Oke, silakan kalau memang ada pertanyaan lagi sambil saya sharekan, mungkin ada beberapa pengumuman dok ya. Ya, silakan.